Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Kita bersyukur karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, tapi selalu berada bersama dengan kita, memberi kekuatan dan pertolongan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup, Tuhan yang selalu memimpin kami dengan kuat kuasa-Mu. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan dan anugerah-Mu di hari baru ini. Kami sungguh percaya Tuhan sediakan berkat baru dan segala kebaikan bagi kami. Saat ini kami mau mendengar kebenaran firman-Mu. Urapilah kami agar kami mengerti dan mentaati setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam Injil Markus pasal yang ke-8 ayat 36 sampai 38. Tertulis demikian. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, Anak Manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikat kudus. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang ada dalam bayangan kita, dalam imajinasi atau pikiran kita tentang keadaan dunia dalam 5 atau 10 tahun ke depan? Bagaimana keadaan bangsa kita dan bagaimana keadaan bangsa-bangsa lain di dunia ini? Apakah keadaan semakin membaik atau justru sebaliknya semakin memburuk? Biasanya kita ingin tahu keadaan di depan. Kita ingin mempersiapkan diri untuk menghadapi situasi yang berubah. Dan itu sebabnya kita ingin mengetahui apa yang nanti akan terjadi. Dunia ini memang terus berubah, saudara. Teknologi semakin maju, sistem informasi semakin berkembang, dan ekonomi digital, pembayaran tanpa uang tunai semakin diaplikasikan di mana-mana. Ada kecenderungan masyarakat sosial di era sekarang ini semakin berkurang keimanannya kepada Tuhan dan lebih menggantungkan diri kepada apa yang kelihatannya bisa dipegang, hal-hal yang nyata yang kelihatannya masuk akal. Itu sebabnya hal-hal yang berkaitan dengan keimanan, mujizat, sorga dan neraka, dosa, kejahatan, kebenaran, semuanya dianggap sebagai sesuatu yang tidak nyata, melainkan abstrak. Generasi sekarang ini banyak yang menjauh dari Tuhan dan memilih untuk tidak percaya kepada Tuhan. Semakin banyak orang yang lebih mengutamakan hal-hal yang materi, mengejar kekayaan dan keberhasilan. Kekayaan bukanlah dosa, saudara, tapi menjadi kaya dan melupakan Tuhan, itulah yang menjadi dosa dan berbahaya. Dalam Markus 8 ayat 36 sampai 38 ini dikatakan, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, Anak Manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikat kudus. Nyawa lebih berharga daripada harta, dan nyawa di sini berbicara tentang kehidupan yang kekal, bukan sekedar eksistensi dan keberadaan kita di dunia ini saja, tapi eksistensi kita dalam kekekalan bersama dengan Tuhan. Di ayat ini, saudara, Tuhan Yesus menyatakan dengan jelas bahwa Dia pribadinya, yaitu pribadi Kristus Yesus,
adalah yang utama. Selama kita setia, beriman, percaya kepada Tuhan Yesus, tidak malu akan Dia dan tidak malu akan firman-Nya, maka kita akan mengalami penggenapan janji Tuhan akan hidup kekal dan keselamatan yang disediakan Tuhan. Orang yang malu akan Tuhan Yesus pasti akan meninggalkan iman dan memilih untuk mengutamakan hal lahiriah. Tapi orang yang menyayangi Kristus, yang mengasihi Tuhan dengan segenap hati, tidak akan menukar Kristus dengan dunia atau apapun yang ada di dalamnya. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, tetap setia kepada Tuhan seiring dengan perkembangan waktu dan perkembangan zaman yang ada di dunia ini. 5 atau 10 tahun ke depan, bahkan lebih daripada itu, selama bumi ini masih ada, tetaplah percaya kepada Tuhan Yesus, karena Dialah Tuhan dan Juru Selamat yang dapat memberikan keselamatan dan kehidupan kekal kepada kita. Kalau ada di antara saudara yang belum percaya kepada Tuhan Yesus, mari buka hati saudara dan terimalah Tuhan Yesus dalam hidupmu agar saudara diselamatkan dan diberikan hidup kekal. Ikutilah doa saya. Tuhan Yesus, aku percaya Engkau adalah Allah yang telah datang sebagai manusia. Engkau telah mati disalibkan, turun ke alam maut, bangkit pada hari ketiga dan naik ke surga, serta akan datang kembali di akhir zaman. Ampunilah segala dosaku, dan terimalah aku Tuhan sebagai anak-Mu. Pimpinlah hidupku sekarang ini dan seterusnya sampai selamanya. Amin. Bagi saudara yang baru saja menyatakan iman percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, teruslah belajar firman Tuhan, bacalah Alkitab dan berilah diri saudara dibaptis, serta layanilah Tuhan, dan setialah sampai akhir. Bagi saudara semua pendengar renungan saat ini, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar saat ini. Pimpin kami Roh Kudus supaya kami senantiasa taat dan setia, dengar-dengaran, tidak meninggalkan iman kami, mengutamakan Engkau Tuhan Yesus di hidup kami, sehingga kami tidak goyah dengan godaan dan tantangan apapun yang ada di dunia ini. Pimpin kami Roh Kudus untuk berjalan di dalam kehendak-Mu, di dalam kebenaran-Mu ya Bapa. Berkatilah kami di sepanjang hari ini dalam segala tugas aktivitas kami, agar apa yang kami lakukan dan kerjakan semuanya memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa bagi yang sakit dan yang sedang dalam pergumulan. Lawatlah ya Tuhan dan nyatakan kuasa pertolongan, kesembuhan dan mujizat-Mu bagi setiap kami. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu, dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup selalu dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua.
Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya!